Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas segala nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas UAS PPKN berupa PPT disertai penjelasannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang soleh dan solehah dan selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau serta mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi PPKN terkait Konstitusi dan Undang-Undang 1945. Sebelumnya, kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok. Yang pertama, Ismiatul Hasanah dengan NIM 2320092. Yang kedua, Ati Dina Nasiha dengan NIM 2320077. Dan yang terakhir, Rifqati Ulia Putri Asfi dengan NIM 2320101. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer, berarti membentuk. Yang dimaksud ialah membentuk suatu negara. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah constitution yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Dalam praktik dapat berarti lebih luas pada pengertian Undang-Undang Dasar. Tetapi ada juga yang menyamakan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu con adalah sebuah preposisi yang berarti bersama dengan, dan statur berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok. Stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu, maka kata statur mempunyai arti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan. Pengertian konstitusi menurut bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan bahasa Latin pada intinya adalah suatu ungkapan untuk menetapkan atau mendirikan, lebih lanjut dikenal dengan maksud pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara. Maka dengan kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk atau susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan. Secara terminologi, pengertian konstitusi tidak hanya dipahami sederhana itu, tetapi dapat dipahami secara lebih luas lagi. Hal itu disebabkan karena semakin kompleksnya permasalahan dalam suatu negara, maka pendekatannya dalam memahami konstitusi bukan saja dilihat dari sudut pandang hukum, khususnya hukum tata negara saja, tetapi harus dipahami dari segi pandang politik. Definisi konstitusi menurut C.V. Strong yaitu yang ditulis oleh Jassim Hamidi. Terdapat 3 unsur yang termuat dalam konstitusi yaitu 1. Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan, 2. Prinsip-prinsip mengenai hak-hak warga negara, dan 3. Prinsip-prinsip mengenai hubungan antar warga negara dan pemerintah. Konstitusi secara umum memiliki sifat-sifat formil dan material. Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini, suatu konstitusi baru bermakna konstitusi itu telah berbentuk naskah tertulis dan diundangkan. Misalnya UUD 1945. Definisi Undang-Undang Dasar. Istilah Undang-Undang Dasar atau UUD merupakan terjemahan istilah Belanda Grondwet. Wet mengandung arti undang-undang, sedangkan grond berarti arti dasar. Dalam kepustakaan Belanda, istilah Grondwet disamakan dengan istilah konstitusi. Kalau dalam Grondwet terdapat geschriven Grondwet atau UUD tertulis dan ongeschreven Grondwet atau UUD tidak tertulis, hal ini berlaku dalam konstitusi.
Dengan demikian, dalam kepustakaan Belanda, Grondwet dan Konstitusi mempunyai makna sama. Secara umum, istilah UUD diartikan sebagai hukum dasar tertulis, karena di samping UUD ini berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yang merupakan sumber hukum, misalnya kebiasaan-kebiasaan atau konvensi, traktat, dan sebagainya. Isi pokok suatu Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut. 1. Menggambarkan cita-cita suatu bangsa, garis besar, asas dan tujuan negara. 2. Pengaturan tata tertib berbagai lembaga negara. Dan yang terakhir, penyebutan hak-hak asasi manusia. Fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai sumber kekuatan. 2. Sebagai asas persatuan. 3. Sebagai peraturan dasar negara. Dan yang terakhir sebagai dasar dan tujuan negara. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.